Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 4 AMPB. Di sini kami akan memaparkan hasil wawancara kami terhadap pemilik usaha Makaroni Cionata. Kami dari kelompok 5, saya sendiri Firda Alfayuni, dan saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang bernama Rifki Hanif dan Rehan Deliana. Sebelumnya, di sini kami memiliki beberapa poin untuk dijelaskan. Yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua ada latar belakang, yang ketiga ada hasil wawancara, yang keempat ada pelajaran yang dapat diambil. Langsung saja ke poin pertama, yaitu profil perusahaan. Cionata. Pemilik Cionata ini adalah Ibu Fitri dan suaminya Bapak Imam. Awal perintisannya itu pada tahun 2012, jenis usahanya itu makanan ringan makaroni, lokasinya berada di Bandung, jumlah karyawannya saat ini sudah 14 orang, omset per tahunnya saat ini mencapai 1,5 miliar, dan sekarang memiliki sistem reseller, agen, dan distributor yang tersebar di seluruh Indonesia sejak tahun 2015. Lalu yang kedua adalah latar belakang. Terbatasnya lapangan kerja menyebabkan tingkat pengangguran yang meningkat. Pendidikan dan wadah pengembangan diri masih terbatas jumlahnya. Selain itu, tenaga kerja masih diarahkan ke sektor formal, sehingga ketika pekerjaan di sektor formal ini menurun dan tidak berkembang, orang-orang tidak berusaha untuk menciptakan pekerjaannya sendiri dengan cara berwirausaha. Oleh karena itu, kewirausahaan atau entrepreneurship sangatlah penting untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian. Cionata merupakan sebuah usaha dagang milik dua orang yang bernama Ibu Fitri Fatima Azahra beserta suaminya Imam Rosyada Rijalul Haq. Awal mula usaha ini dirintis pada tahun 2012. Pada saat itu, Ibu Fitri merupakan seorang karyawan swasta dan seorang mahasiswa. Hingga saat ini, pegawainya itu sudah berjumlah 14 orang dan memiliki omset senilai 1,5 miliar per tahun. Dan memiliki keagenan, reseller, dan distributor yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Alasan kami memilih Cionata sebagai narasumber kami adalah awalnya ini merupakan pengalaman pribadi yang menemukan Cionata di iklan Instagram. Lalu dari situ saya berniat untuk menjadi salah satu agen atau reseller dari Cionata ini. Ketika terdapat tugas untuk mewawancarai narasumber yang memiliki usaha, saya terpikirkan untuk mewawancari Cionata karena sini saya juga ingin mengetahui bagaimana mereka mengembangkan usahanya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Firda. Saya sendiri Raihan Deliana Rahmadian akan mempresentasikan hasil wawancara yang terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama dari riwayat entrepreneur, yang kedua awal mulai belajar menjadi entrepreneur, dan yang terakhir ada keterampilan yang harus dimiliki. Makaroni Cionata ini merupakan usaha dagang yang didirikan oleh sepasang suami istri, yaitu Ibu Fitria dan juga Bapak Imam. Makaroni Cionata ini didirikan pada tahun 2012 pada saat Ibu Fitria memasuki bangku perkuliahan di Politeknik Negeri Manufaktur di Bandung. Saat ini perusahaan ini memiliki banyak agen dan reseller yang tersebar di beberapa provinsi di negara Indonesia. Selain itu, Ibu Fitri dan Bapak Imam sendiri memiliki pelanggan yang tetap. Sebelum mencapai keberhasilan, perusahaan ini telah mengalami beberapa kegagalan di mana terdapat pada proses marketing, proses packing, dan juga perhitungan laporan keuangan yang dikelola oleh diri sendiri. Poin kedua yaitu awal mulai belajar menjadi entrepreneur. Awalnya Ibu Fitri sendiri saat memasuki bangku kuliah di Polman, Ibu Fitri tidak ingin membebani kedua orang tua untuk membiayai hidupnya sehari-hari. Dengan itu, Ibu Fitri mencoba menjual semacam keripik atau cemilan-cemilan atau makanan dari dosen ke teman-temannya, namun dirasa tidak cukup untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Sehingga akhirnya Ibu Fitri mencoba untuk menjual dan memproduksi produk sendiri dan menjualnya sendiri. Poin yang terakhir yaitu keterampilan yang harus dimiliki. Menurut Ibu Fitri dan juga Bapak Imam, keterampilan pertama yang harus dimiliki adalah keberanian untuk mencoba, jangan minder, dan pandai memanfaatkan orang yang terampil. Memanfaatkan orang yang terampil dalam artian kita memiliki
Skill komunikasi yang baik untuk mengajak orang lain yang memiliki keahlian kita butuhkan untuk bekerja sama dan berkolaborasi. Hasil wawancara selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Yang pertama, bagaimana caranya melatih keterampilan. Menurut owner dari Cionata, kita dapat mengikuti kelas online ataupun seminar online yang ada. Dengan mengikuti seminar online ataupun kelas online, kita dapat menambah ilmu. Kita sudah mendapatkan ilmu, lalu kita aplikasikannya ke dalam bisnis kita. Dan kita harus terus-menerus mengasah keterampilan itu agar mendapatkan hasil yang baik. Namun, menurut owner dari Cionata ini sebenarnya keterampilan itu tidak dibutuhkan untuk memulai suatu bisnis. Dibutuhkannya nanti ketika bisnis kita masuk ke proses pengembangan. Jadi tidak diperlukan keterampilan untuk memulai suatu usaha. Selanjutnya yaitu bagaimana cara membangun jaringan sosial dan bisnis. Relasi ini diibaratkan oleh beliau sebagai charge dalam proses bisnis. Artinya, ketika bisnis kita sedang mengalami penurunan, relasi ini datang untuk membalikan atau men-charge lagi semangat yang kita punya agar terus berbisnis. Namun, yang harus diingat ketika kita mau punya relasi juga, kita harus siap untuk membantu rekan bisnis kita yang sedang mengalami penurunan, atau untuk membangun relasi sesama penjual dapat ditemukan atau dapat kita bentuk pada saat seminar bisnis. Lalu untuk relasi kemitraan, owner Cionata ini menggunakan sistem marketing. Cionata ini memasang iklan-iklan produknya pada sosial media seperti Facebook, Instagram ataupun yang lainnya, lalu menggait influencer agar produknya semakin dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan modal. Nah, yang menarik dari Cionata ini, ya mendapatkan modal awal bukan dari bank. Beliau takut tidak bisa membayar angsuran per bulannya. Lalu dari mana modal awal Cionata itu? Modal Cionata ini terkumpul dari penyisian uang gaji yang dikumpulkan oleh Ibu Fitri selaku owner Cionata saat beliau masih bekerja. Dari situ usahanya makin berkembang hingga membuka reseller, lalu sekarang membuka distributor yang ada di berbagai kota. Selanjutnya itu pelajaran yang dapat diambil. Setelah kami mewawancarai pemilik Cionata atau Ibu Fitri dan Bapak Imam, di sini kami mendapatkan banyak sekali pelajaran. Yang pertama itu, untuk memulai suatu usaha, kita harus memiliki keberanian. Keberanian di sini maksudnya jangan takut untuk gagal dan jangan malu, jangan minder. Lalu ilmunya 20%, maksudnya ilmu 20% di sini adalah ketika kita mempraktekkan wirausaha itu sendiri, ilmu akan bertambah seiring dengan waktu kita mempraktekkan. Selain itu, doa dan usaha itu merupakan kunci utama untuk suksesnya suatu wirausaha, karena seperti yang kita ketahui, tanpa doa dan usaha, apalagi tanpa kuasa Tuhan, itu semuanya akan menjadi tidak mungkin. Selanjutnya, pelajaran yang dapat diambil. Selanjutnya, ada pelajaran yang dapat kita ambil. Dari kegiatan wawancara yang telah dilakukan, kami dapat memetik beberapa pelajaran yang sangat berharga agar kami dapat memulai usaha di masa yang akan mendatang. Intinya, jangan takut dan dengan keberanian yang cukup untuk memulai usaha, maka usaha tersebut akan berjalan dengan baik. Nah, selain keberanian, pemula yang ingin memulai bisnis pun sebenarnya tidak membutuhkan modal yang besar. Yang dibutuhkan yaitu bagaimana dari modal yang kita punya waktu itu, modal yang kita miliki akan bertambah makin besar dari keuntungan yang kita dapat dari bisnis kita itu sendiri. Selain itu, kita dapat menjalin relasi. Dari relasi tersebut kita mendapatkan ilmu-ilmu dari entrepreneur yang sudah berpengalaman. Di sisi lain, ketekunan atau keuletan ini harus kita miliki, dan sifat jangan mudah menyerah itu harus kita miliki, dan kita harus percaya bahwa proses yang kita jalani ini akan mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya, ada quotes dari panutan kita Steve Jobs yang berbunyi, "Incredible things in the business world are never made by a single person, but by a team." Jadi, terima kasih, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.